Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niar Sekar dengan NIM 1808267 dari Administrasi Pendidikan kelas 5B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kualitas kehidupan kerja dalam organisasi, yaitu ada di bab 13 dari buku Perilaku Organisasi karya Dr. Cepi Triatna MPD. Nah, bab ini akan menguraikan mengenai pentingnya kualitas kehidupan kerja dalam suatu organisasi, apa dan bagaimana kualitas kehidupan organisasi, apa perbedaan job enrichment dan job enlargement, serta mengkaji bagaimana hubungan antara kualitas kehidupan kerja dengan kinerja seseorang dalam kehidupan organisasi. Yang pertama ada konsep kualitas kehidupan kerja. Poin A itu ada kualitas kehidupan kerja. Aktivitas bekerja bagi individu tidak semata-mata ditujukan untuk mendapatkan upah, tetapi juga merupakan bagian dari sisi kehidupan manusia itu sendiri. Sehingga kondisi kerja yang sangat sehat merupakan faktor penting bagi produktivitas kerja dan kesehatan orang-orang yang bekerja. Kualitas kehidupan kerja merupakan terjemahan dari Quality of Work Life. Keberadaan QWL dalam keseharian kerja dinilai memiliki keterkaitan yang perlu diperhatikan oleh para pemimpin organisasi karena terkait dengan produktivitas dan kinerja pegawai. Nah, di sini ada menurut Nadler dan Lawler memandang QWL sebagai sebuah perhatian terhadap dampak pekerjaan terhadap orang dan efektivitas organisasi yang digabungkan dengan upaya untuk menginstruksikan pegawai dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Dapat dipahami bahwa QWL ini terkait dengan manajemen lembaga, khususnya bagaimana melibatkan pegawai dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan organisasi. Nah, selanjutnya ada mutu kehidupan kerja. Stan Cousin pada tahun 1993 halaman 236 mengemukakan bahwa mutu kehidupan kerja mengacu kepada bagaimana efektifnya lingkungan pekerjaan memenuhi keperluan-keperluan pribadi dan nilai-nilai para karyawan. Lebih jauh, Cousin 1993 di buku halaman 237 mengemukakan mengenai 8 kategori utama yang merupakan mutu kehidupan kerja menurut Richard E. Walton, yaitu A. Kompensasi yang memadai dan wajar, B. Kondisi-kondisi yang aman dan sehat, C. Kesempatan untuk mengembangkan dan menggunakan kapasitas manusia, D. Kesempatan untuk pertumbuhan dan jaminan yang berkesinambungan, E. Perasaan termasuk dalam suatu kelompok, F. Hak-hak karyawan, G. Kerja dan ruang kerja keseluruhan, H. Relevansi sosial kehidupan kerja. Selanjutnya ada dorongan terhadap peningkatan mutu. Dorongan terhadap peningkatan mutu kehidupan kerja disebabkan oleh yang pertama ada desain organisasi klasik yang kurang memperhatikan terhadap kebutuhan manusia, dan yang B, berubahnya kebutuhan dan aspirasi pegawai. Nah, poin kedua ini ada job enrichment dan job enlargement. Kita bahas yang pertama ada job enrichment. Cousin tahun 1993 dalam buku halaman 238 mendefinisikan pengayaan pekerjaan atau job enrichment sebagai berikut. Suatu bentuk mengubah atau memperbaiki suatu pekerjaan sehingga seorang pekerja mungkin lebih memotivasi. Ia memberi kepada karyawan kesempatan untuk pengenalan, pencapaian, pertumbuhan dan tanggung jawab yang lebih besar.
Di antara contoh untuk pengayaan pekerjaan ini adalah meningkatkan kualitas dari tugas yang menjadi tanggung jawab pegawai. Contohnya yaitu seorang sekretaris yang bertanggung jawab untuk membuat surat diberikan kepercayaan untuk mengeluarkan semua surat di bawah kendali sekretaris tersebut. Artinya, kualitas surat yang harus dikeluarkan harus menjadi tanggung jawab sekretaris sebelum dikeluarkan oleh organisasi, baik surat internal maupun surat eksternal. Pengayaan pekerjaan ini didasarkan pada peningkatan kualitas suatu pekerjaan. Nah, yang kedua ada job enlargement. Perluasan pekerjaan atau job enlargement juga didasarkan pada permotivasian karyawan agar terstimulasi untuk bekerja lebih produktif. Pada dasarnya, hal ini dilakukan karena adanya kepercayaan manajemen terhadap pegawai untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Contoh perluasan pekerjaan ini adalah memberikan tugas tambahan kepada sekretaris untuk menyiapkan bahan rapat atau bahan presentasi pimpinan. Nah, yang ketiga ada hubungan kualitas kehidupan kerja dan kinerja. Kualitas kehidupan kerja memiliki hubungan yang positif dengan kinerja, tetapi hal ini tidaklah mutlak. Artinya, jika kualitas kehidupan kerja suatu organisasi baik, maka kinerja lebih memungkinkan menjadi lebih baik. Namun demikian, tidak semua organisasi yang kualitas kehidupan kerjanya baik akan memiliki kinerja yang baik. Hal ini disebabkan karena kinerja akan turun juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya, seperti kompetensi, kesempatan, dan lingkungan seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Untuk memastikan apakah kualitas kehidupan kerja memiliki kondisi yang baik atau tidak, Richard Walton tahun 1975 dalam Kosen tahun 1993 halaman 237 mengemukakan 8 kategori utama, yaitu yang pertama, kompensasi yang memadai dan wajar. Yang kedua, kondisi-kondisi kerja yang aman dan sehat. 3, kesempatan untuk mengembangkan dan menggunakan kapasitas manusia, artinya bagaimana hubungan pekerjaan dengan harga diri karyawan. 4, kesempatan untuk pertumbuhan dan jaminan yang berkesinambungan. Yang kelima, perasaan termasuk ke dalam suatu kelompok. Adakah pekerja merasa sebagai bagian dari suatu tim atau sebaliknya? 6. Hak-hak karyawan, jenis-jenis hak-hak yang dimiliki karyawan. 7. Kerja dan ruang kerja keseluruhan. Bagaimana pekerjaan mempengaruhi peran-peran hidup karyawan, dan yang terakhir ada relevansi sosial kehidupan kerja. Adakah karyawan menganggap bahwa organisasi bertanggung jawab atas sosial? Nah, di sini juga ada meningkatkan mutu kehidupan kerja. Untuk meningkatkan mutu kehidupan kerja, Kosen tahun 1993 dalam halaman 237 sampai 241 menguraikan beberapa hal sebagai hasil dari kajiannya terhadap berbagai perusahaan di Amerika, yaitu yang satu, pengayaan pekerjaan, yaitu suatu bentuk mengubah atau memperbaiki suatu pekerjaan sehingga seorang pekerja mungkin lebih dimotivasi. 2. Pemuatan vertikal dan horizontal. Pemuatan vertikal mencakup pengayaan kerja itu sendiri dengan cara menarik tanggung jawab dari atas dan mendorong tugas-tugas tertentu suatu pekerjaan sampai ke klasifikasi pekerjaan yang lebih rendah. Pemuatan horizontal adalah pembesar pekerjaan dengan mendorong ke dalamnya tahap-tahap kerja sebelumnya dan menarik ke dalamnya tahap-tahap kerja kemudian atau selanjutnya. Yang ketiga, menciptakan pekerjaan yang menyeluruh, yaitu proses penambahan kompleksitas pekerjaan guna menghimbau kepada kebutuhan-kebutuhan yang lebih tinggi daripada pekerja.
Yang keempat, menggilirkan pekerjaan merupakan kegiatan menggerakkan orang ke pekerjaan yang berbeda-beda pada tingkat organisasi yang sama untuk masa-masa waktu yang singkat. Kelima, memperbanyak sanjungan. Salah satu keperluan penting yang biasanya dikehendaki para karyawan adalah pujian dan penghargaan. Yang keenam, ada bonus hari libur merupakan upaya untuk memberikan kesempatan kepada pegawai yang masuk sesuai target untuk mendapatkan ekstra libur. Yang terakhir ada mengubah lingkungan kerja. Para pegawai biasanya lebih menyukai kontak sosial dengan pegawai lainnya. Adanya tim-tim kerja, musik, waktu-waktu istirahat yang tepat. Nah, poin terakhir ada masalah kualitas kehidupan kerja dalam suatu organisasi. Masalah-masalah yang sering muncul dalam penciptaan kualitas kehidupan kerja dapat diklasifikasi berdasarkan kondisi manusia, kondisi organisasi, dan kondisi fisik lingkungan kerja. Kondisi manusia berkaitan dengan karakteristik orang-orang yang ada dalam organisasi yang membentuk kekhasan tertentu dalam waktu yang cukup lama akan menjadi budaya organisasi. Masalah organisasi terkait dengan berbagai kebijakan organisasi dalam menata organisasinya. Nah, masalah fisik ini lingkungan berkaitan dengan tingkat kenyamanan pegawai dalam menjalankan organisasinya. Nah, lalu ada pemecahan masalah mutu kehidupan kerja. Dalam organisasi dapat ditangani melalui beberapa hal, diantaranya yang pertama, pengayaan pekerjaan. Yang kedua, menciptakan pekerjaan yang menyeluruh. Yang ketiga, menggilirkan pekerjaan. Yang keempat, pujian dan penghargaan. Yang kelima, pendelegasian wewenang. Dan yang terakhir, mengubah lingkungan kerja. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi.